sujud di hadapan. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Ku sembahkan sujud di hadapanmu. Tuhan, terus menyembah-Mu, terus memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih Tuhan, karena kasih sayang Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kamu mulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan rahmati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua puji-pujian yang akan kami naikkan dan juga pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi ibadah kami pada malam hari ini. Juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan Kau mengetahui kerinduan mereka Tuhan. Tibakan mereka sampai di tempat ini selamat, tanpa satu kurang apapun, bersama-sama dengan kami semua Tuhan, kami boleh menerima berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur kami akan awali ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh kasih senyumnya ke kanan dan ke kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Malam hari ini kita juga mau puji nama Tuhan dengan penuh hati yang bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua kita naikkan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmur buat Tuhan. Labati Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk
Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan terus ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan terus berbicara dalam setiap hati kita, kemanapun kita harus pergi dan melangkah. Haleluya. Rindukan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhanku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dia Tuhan yang tahu terbaik untuk setiap kita. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Kau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Sekali lagi naikkan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik, ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik, ku tahu rencana-Mu. Sempurna bagiku, ku tahu jalan yang terbaik bagiku. Nyanyi sambil percaya ya semua Tuhan. Mari kompria semua, kompria.
sejahtera. Kaum wanita, seluruh kaum wanita, katakan dengan imanmu, dengan percayamu kepada Tuhan. Percaya Tuhan sudah atur yang terbaik buat kita. Saya juga percaya Tuhan sudah atur yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tidak khawatir sedikit pun, saya tidak ragu sedikit pun. Tadi pun didatangi 2 orang dari perwakilan yang punya tanah, yang ngobrol. Saya bilang saya tidak ragu sedikit pun, saya bilang. Kalau Tuhan tidak pakai tanah itu untuk pekerjaan Tuhan di sini, tidak apa-apa, itu hak Tuhan. Dan saya tidak apa-apa, saya bilang. Silakan mau perbuat apa. Saya makin ke sini, saya percaya Tuhan sudah atur semua. Itu saja saudara-saudara. Selalu ada cara Tuhan. Asal semua dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa kita semua juga terus dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita semua ya. Semoga kita semua terus dalam rencana Tuhan. Nyanyi lagu ini sambil percayakan hidup pada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan berpikir lebih daripada yang patut kita pikirkan. Jangan kekhawatiran justru bikin kita lemah. Percayakan aja semua sama Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, bukan? Nyanyi lagu ini dengan iman. Setiap kata syukuri semua dengan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya. Jadamu indah. Haleluya, puji Tuhan. Walau saat ini Aku mengerti. aku mengerti. Kau Dan beri masa depan. beri masa depan. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Sekali lagi, terakhir. Maknai sungguh-sungguh setiap ucapan ini. Saudara sedang bicara kepada Tuhan loh, bukan bicara kepada saya. Kita sedang bicara kepada Tuhan yang tidak terlihat. Walau saat ini aku mengerti. Kau telah berfirman. Buat pribadi kita semua juga, Tuhan sudah punya rencana yang baik ke depan. Kita tidak tahu, tapi percaya Tuhan sudah atur semua yang terbaik buat kita sekalian. Mari angkat tangan kita semua dan sama-sama katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu. Puji Tuhan. Aku tahu jalan-jalanmu. Amin. Ku tahu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, rencanamu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu. Terakhir semua katakan dengan imanmu untuk masa depanmu, percaya kepada Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
bilang haleluya. Ajar kami makin percaya kepada Tuhan, makin berserah pada pimpinan Tuhan. Roh-Mu pimpin pemberitaan dalam Alkitab malam ini Tuhan. Apalagi yang Kau ingin sampaikan untuk kami belajar. Terus sampaikan, ajar kami semua, sampai kami sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan semua persembahan kami, biarlah ini semua berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu pimpin dan memberkati semua, baik di tempat ini ataupun melihat melalui streaming. Semuanya alami keberkatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kita semua berkata, amin. Amin. Kita berikan persembahan kita ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Sama-sama katakan, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa. Oh, takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan dengan kasih-Nya. Amin. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Terakhir semua katakan, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan
kasih Allah, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Nya. Sambil bersyukur sama ucapkan, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Boleh bilang sebelah-sebelah, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi saudara semua ya. He loves you. Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara. Saudara percaya rencana Tuhan itu selalu baik buat kita kan? Ya. Yang penting kita ikuti saja langkah-langkah Tuhan kemana. Dan sekali lagi buat pekerjaan Tuhan tempat ini, kita ikuti saja. Tuhan bawanya kemana ya? Nggak usah takut, nggak usah berkecil hati, saya juga begitu. Nah, ini kan punya Tuhan semuanya. Tuhan lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Kita tidak perlu nasihatin Tuhan, tidak perlu ajarin Tuhan. Semua ada caranya Tuhan selalu. Ya, Tuhan tidak pernah menghancurkan. Tapi Tuhan juga tidak memanjakan kita, bukan? Tapi percayalah selama semua itu dalam proyeknya Tuhan, semua dalam rencananya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal semua dalam kehendak-Nya. Amin, saudara-saudara. Kalau semua dalam kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau bikin apa saja, tidak ada masalah buat Tuhan. Kita yang harus mengerti Tuhan maunya apa. Ya, kayak bangsa Israel, Tuhan bawa keluar. Tadi pun saya ngobrol dengan dua orang itu. Pas kebetulan satu Katolik, satu Kristen. Lalu saya tanya, coba bapak-bapak pikir, ini kan pekerjaan Tuhan, bukan milik saya, bukan milik jemaat, ini semua milik Tuhan. Coba bapak-bapak saya bilang itu, Tuhan bawa bangsa Israel dari Mesir keluar kemana? Ada yang jawab, ke Kanaan. Iya memang, tapi bukan ke situ dulu awalnya. Kemana Pak Pendeta? Kan firman Tuhan bilang Tuhan bikin berputar-putar. Ya itu nanti. Kemana ya? Ke laut saya bilang. Pertama kali keluar dari Mesir dibawa ke laut. Dan di laut mereka gak pikir. Mereka gak tahu kalau laut itulah cara Tuhan. Di laut itulah. Tapi mereka kan gak tahu kalau laut. Mereka bersungut, mereka marah. Ngapain mati di sini? Bukannya emang gak ada kuburan di Mesir? Kurang lebih gitu kan. Bisa mati di sini. Ngapain? Mereka udah marah-marah. Tapi ternyata Tuhan bawa ke laut. Masa Tuhan gak ngerti Tuhan harus berbuat apa, saudara-saudara? Emangnya Tuhan salah bawa ke laut? Terus Tuhan pikir, salah nih bawa ke laut. Enggak kan? Semua Tuhan tahu. He know what to do. Dia tahu dia harus berbuat apa. Itu saja. Saya percaya Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan untuk pekerjaannya. Makanya saya selalu bilang, ini semua milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik saudara. Semua milik Tuhan. Kita cuma dapat kemurahan Tuhan untuk ada di pekerjaannya. Ya, jadi kita ikuti saja Tuhan bawa kemana. Oke, saudara-saudara. Nanti kita lihat Tuhan bawa kemana. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita kan. Nah, yang penting pekerjaan Tuhan di tempat ini fungsinya murni, jelas, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya itu urusan Tuhan ya. Sekali lagi ini mungkin sedikit supaya sama-sama kita satukan visinya, satukan cara pandangnya. Misalnya kayak kalau ini perusahaan gitu, saya ini cuma manajer saja untuk mengatur semuanya. Diatur semua dengan benar. Tetapi untuk mau beli tanah sini, ini, mau ambil ini, apa semua itu bukan urusan saya. Itu urusan ownernya gitu kan saudara. Kalau ownernya mau ambil, ya gampang sekali dengan cara Tuhan banyak cara. Tapi kalau ownernya nggak mau, maksudnya saya sebagai manajer marah, Tuhan kenapa Tuhan nggak ambil, kenapa Tuhan nggak kasih, nggak boleh kan, pekerjaan Tuhan. Dan saya tidak boleh paksa seperti itu. Dan Tuhan lebih tahu Tuhan harus berbuat apa kan, saudara-saudara. Jadi saya ikut saja kemana Tuhan bawa ini, ikut saja. Semua jalan dengan iman ya, bukan mengimani keinginan kita, tapi mengimani apa rencana Tuhan selanjutnya. Nanti kita lihat cara-cara Tuhan. Ketintang sudah terbiasa dengan cara-cara Tuhan dari dulu, bukan? Dari puluhan tahun yang lalu, dari tahun 70-an sampai sekarang. Saya jelaskan tadi kedua orang itu. Kita dulu di ujung sana, sebelah barat rel. Mungkin saudara-saudara yang baru-baru juga harus tahu juga. Gereja kita ini dulu di sebelah baratnya rel ya, kurang lebih begitu ya.
Cuma karena tidak bisa bayar sewa lah kurang lebih begitu kan, akhirnya diusir sama yang punya. Nah, sayang barang-barang itu ditinggal, akhirnya diangkat toh ke sini. Nah, dapatlah tanah ini dengan cara Tuhan. Nggak ada uang waktu itu kan, nggak ada uang. Sampai yang punya tanah bingung, nggak ada uang kok mau ambil. Ya, tapi selalu ada jalan Tuhan kan. Akhirnya dapat. Mau berapa luasnya katanya, saya ingat sekali Pak Haji bilang itu. Baik sekali Pak Haji ya itu, tapi sudah almarhum ya. Mau berapa luasnya? Papa cuma bilang sekian kali sekian aja. Ya sudah, itulah diambil. Nah itu, habis itu berapa tahun situ, sini ya, sini. Terus dapat sepetak lagi di tengah. Habis itu nggak cukup, dapat sepetak lagi di sana. Semua jalan Tuhan, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita lakukan bagian kita saja. Selanjutnya itu bagian Tuhan ya. Dan itu pun tadi saya sempat sampaikan. Kalaupun saya bilang ini saya itu harus atur bahasa dengan benar, saudara-saudara, nggak boleh asal bicara. Kalaupun Tuhan mau nanti tanah ini untuk pekerjaannya, jadi saya nggak bilang kalaupun tanah ini kami dapat, enggak, saya nggak bilang gitu. Kalau memang Tuhan mau pakai nanti ini tanah ini untuk pekerjaannya, supaya anda tahu, saya bilang ini bukan untuk bisnis, zero bisnis saya bilang, 0%, sama sekali bukan untuk bisnis. Pasti untuk parkir, tapi yang lain-lain itu banyak kegunaannya untuk klinik buat orang tidak mampu, lalu buat menampung orang-orang yang tua yang sudah tidak bisa dirawat lagi, lalu untuk apa ini kalau ada tempat buat tempat rehabilitasi, mungkin nanti ada anak-anak kena narkoba, nanti buat orang-orang yang tidak punya rumah kita tampung di sini, dan banyak untuk kegiatan sosial saya bilang kayak gitu. Untuk berbagi kasih dari Tuhan. Saya bilang gitu, mereka diam semua. Jadi sama sekali bukan untuk bisnis. Tapi kalaupun Tuhan tidak pakai tanah ini dan kami harus kembalikan kepada yang punya, nggak apa-apa. Tidak ada salahnya kok, saya bilang kayak gitu. Pihak yang punya tanah tidak salah sama sekali. Dan tolong sampaikan, saya mewakili jemaat, saya bilang gitu. Terima kasih ya. Tolong sampaikan kepada yang punya, terima kasih kami boleh sewa selama 8 tahun di sini. Saya bilang gitu. Nanti kalau memang sudah waktunya selesai, kami mau ketemu, kita shake hands dan kita bilang terima kasih sudah pakai di sini. Saya bilang begitu, saudara-saudara. Kami tidak akan pernah menilai yang tidak baik. Terima kasih sudah pakai. Cuma minta kemurahan sedikit. Ternyata Pak Joji sudah sampaikan ke pihak sana, minta waktu 2 bulan karena harus persiapkan pindah ini, listrik dan lain sebagainya, karena itu perlu waktu dan lain sebagainya. Minta kemurahan itu ya, saya bilang gitu. Dan kalau bisa ada waktu kami bisa cor lantai 3 dan itu cukup. Nah, sampai situ saja saudara-saudara semampu kita. Nanti kita lihat cara Tuhan. Ya, saya bilang begitu ke pihak yang punya tanah. Dan kita jalanan dalam pimpinan Tuhan seperti apa. Saya percaya semua dalam pimpinan Tuhan kok ya. Oke, sekarang mari kita kembali ke usaha rohani. Tidak bisa dilepaskan dari yang namanya usaha rohani. Saya cuma ingin saudara juga harus tahu bahwa tiap kali saya mau menyampaikan ini, walaupun saya sudah tahu nanti urutannya Tuhan mau bawa kemana, minggu lalu kemana, tapi saya juga tidak bisa paksa, harus selalu seperti itu saudara. Nanti di tengah kayak muncul terus apa ayat yang harus saya sampaikan, ya saya harus ke situ. Saya harus bawa ke situ dulu ya. Semoga saudara bisa mengerti, tapi tetap relevan dengan topik yang kita sedang pelajari. Dalam konteks ini usaha rohani. Nah, di 2 kali Senin kita sedang melihat tentang kebodohan-kebodohan dan kita sedang belajar salah satu orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang mengejek gitu ya. Orang-orang bodoh itu bukan bodoh karena apa? Karena tidak mau belajar, karena tidak mau memanfaatkan waktu yang ada. Dan mereka cenderung seperti mengejek gitu ya. Dan kita sedang belajar pengejek-pengejekan. Nah, kita keep sebentar bagian ini. Kita lihat sisi lain lagi dari apa lagi yang harus kita usahakan. Yang penting lagi yang harus kita usahakan adalah kita mesti tahu kita ini rohani kita sedang sakit atau sedang baik-baik saja gitu. Nah, jadi yang kita usahakan adalah sehatkan dulu rohani kita, gitu saudara-saudara. Karena kalau rohani sakit, orang yang sakit
disuruh apapun tuh nggak bakal bisa apa-apa gitu, nggak bakal maksimal ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah sakit-sakit yang terlalu gede-gede atau yang muluk-muluk. Sakit flu aja. Sakit flu aja. Ya. Itu aja sudah sedikit mengganggu ya rutinitas saudara-saudara. Pasti kalau benar-benar flu itu disertai pusing. Udah pusing, nggak ada duit, pucing. Nah, kalau cuma pusing ya mungkin biasa, tapi kalau udah tambah kantong kosong, pucing saudara-saudara. Itu udah pusing kuadrat. Nah, udah gitu, ya badan jadi nggak enak, tulang-tulang, bukan tulang lunak ya saudara-saudara. Kalau tulang lunak itu jogetnya keren itu. Nggak enak semua, dan saudara mau berbuat aktivitas apapun nggak enak gitu pasti kan. Tapi kalau waktu ke kantor ya harus ke kantor kalau cuma flu kan, betul ya saudara. Yang bisa absen tuh kalau ke gereja nggak apa-apa. Mau flu mau sakit, nah itu nanti kalau ke gereja itu absen nggak apa-apa. Tapi kalau kantor jangan absen, nggak boleh. Nanti dimarahin sama bosnya, saudara nggak dapat gaji. Tapi kalau hari Minggu nggak ke gereja, ya Tuhan itu mengerti karena lagi flu. Itulah kita itu saudara-saudara. Ada haleluya? Atau saya salah ya? Kalau saudara sakit kan biar gimana tetap kalau ke kantor, wah harus kalau ke kantor kan. Tapi kalau ke gereja itu, apalagi kalau minggu aja nggak datang, apalagi cuma PA, saudara-saudara, PA ini nggak terlalu penting lah. Ya kurang lebih begitu kan. Siapa yang seperti itu? Kalau ke gereja, karena ya dikorbankanlah gereja. Tuhan itu mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Segala. Tapi bos saudara di kantor nggak peduli, saudara tetap harus masuk. Kerjaanku banyak, harus masuk. Biar flu apa semua harus masuk, usahain masuk. Tapi kalau ke gereja bisa istirahat dulu, bisa minggu depan. Tuhan tuh baik ya saudara-saudara ya. Tuhan tuh baik ya. Saudara mau bikin apapun ke Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Ada haleluya, haleluya. Alhamdulillah kita punya Tuhan yang baik ya. Karep mula. Nah, mari kita lihat sekarang. Salah satu usaha yang harus kita lakukan adalah sekali lagi kita mesti tahu mengawali ini. Kita mesti tahu kita ini rohaninya lagi sakit atau memang lagi in good health ya. Lagi baguslah kesehatan rohaninya. Kan di tubuh kita ini kan ada dua kehidupan. Kehidupan tubuh jasmani dan kehidupan rohani. Itu kan ya. Ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Kita cenderung lebih urus manusia. Jujur saja, kita cenderung lebih urus manusia jasmani. Bagus. Lebih baik jujur saja ya. Kita memang nggak bisa bohong, kita lebih cenderung urus manusia jasmani. Manusia batiniah, manusia rohani, itu opsional. Nggak terlalu penting untuk diurus. Mostly begitu. Kebanyakan begitu. Bahkan gereja pun sudah tidak terlalu lagi urus manusia rohani. Yang dicari, yang ditekankan selalu yang lahiriahnya. Selalu begitu. Kalau udah bicara pertolongan itu kan lahiriah semua. Saya ini sharing sedikit ya, karena ini PA sifatnya lebih santai ya. Kalau saya salah tolong koreksi saya. Saya tidak pernah, apalagi untuk pekerjaan Tuhan di Ketintang, saya di konteks yang sekarang, saya tidak minta mujizat tuh saudara-saudara. Nah, saya tidak minta Tuhan, aku perlu Tuhan buka jalan. Enggak. Saya tidak minta seperti itu. Saya cuma bilang Tuhan, apapun rencanamu jadilah. Karena ini milik Tuhan gitu kan. Ini pekerjaan Tuhan. Emang Tuhan perlu jalan saudara-saudara?
Tuhan gak perlu jalan. Tuhan tahu apa yang Tuhan harus lakukan. Pekerjaan Tuhan ini gak perlu mujizat. Ngapain pekerjaan Tuhan perlu mujizat? Asal pekerjaan Tuhan beneran ya. Asal dia mau Tuhan beneran ya. Siapa mau lawan Tuhan sih? Kalau Tuhan mau ke kiri, Tuhan mau maju, Tuhan mau pakai apa saja, Tuhan mau ambil apa saja, itu kan hak Tuhan dan terlalu gampang kan Tuhan? Betul gak saudara-saudara? Tuhan bisa pakai keledai untuk ngomong sama Bileam, itu hak Tuhan. Tuhan bisa pakai Mesir dulu untuk kembangin dulu bangsa Israel di situ, baru Tuhan tarik keluar, itu hak Tuhan. Tuhan, He can do anything. Dan dia gak perlu mujizat. Dan saya merasa ini bukan milik saya, ini bukan milik kita, ini milik Tuhan. Jadi terserah Tuhan, Tuhan mau bikin apa, jadilah seperti yang Tuhan mau. Itu sih cara pandang saya. Sehingga saya tidak pernah mematok ini, saya sharing sama seseorang, lalu saya bilang, saya cuma pengen, nanti kalau ini semua jadi apa semua, dan saya, kalau ditanya orang apa semua, saya nggak akan ada kesaksian lain. Ini bukan karena kita berdoa, ini bukan karena kita puasa atau apa, enggak. Ini karena kita percaya, semua rencana Tuhan jadi saja. Ini karena Tuhan, bukan karena kita kok. Saya hanya lakukan bagian saja untuk gembalakan, sampaikan firman, kasih makan rohani yang benar, udah bagian saya itu saja sih. Lainnya urusan Tuhan. Makanya saya tidak terlalu terpatok kepada hal-hal lahiriah, saudara-saudara. Saya kan tidak pernah tahu bilang ke saudara, ayo saudara-saudara berdoa Tuhan minta tanah belakang, enggak kan? Tidak pernah. Apalagi, ayo doain yang punya tanah supaya Tuhan jamah hatinya. Oh sama aja kita pakai guna-guna saudara-saudara, pakai vudu aja. Kita tiup-tiup, kita doa-doain. Enggak usah begitu. Kalau Tuhan mau jadi, Tuhan nggak mau, ada cara lain. Gitu saja. Jangan terpatok kepada hal lahiriah. Nanti kita jadi salah. Akhirnya kita ke Tuhan pun hanya untuk yang lahiriah terus. Padahal ada jauh lebih penting untuk diurus, yaitu manusia batiniah kita. Seperti yang Paulus katakan. Gak apa-apa manusia lahiriahku makin merosot, gak apa-apa. Tapi yang penting Paulus alami kepastian bahwa manusia batiniahnya, manusia rohaninya itu alami pembaharuan. Bukan setahun sekali, bukan hanya waktu Natal, bukan hanya di tahun baru, bukan hanya di waktu Paskah, tapi day by day. Dari hari ke hari. Ini menjadi penekanan firman. Kembali pada konteks ini, akhirnya kita perlu tahu manusia rohani kita lagi baik-baik saja atau enggak. Karena kalau manusia lahiriah kita, manusia rohani kita lagi nggak baik, itu dengan kata lain sakit, saudara-saudara. Sering kali seperti saya sampaikan di awal-awal tadi sedikit nyindir itu ya. Saat manusia lahiriah kita sakit, kita nggak mau urus manusia batiniah kita. Saat lahiriah saudara sakit, kantor pun saudara paksa harus masuk, betul nggak? Betul nggak? Ya apa iya? Tapi saudara nggak pernah paksa aku harus ada di rumah Tuhan nih. Aku harus datang ke Tuhan, aku harus diisi firman, aku harus cari Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena kita selalu terbiasa yang lahiriah terus kita urus. Kita nggak terlalu pusing dengan yang rohani. Itulah mengapa perlu firman memberi cara pandang yang benar, saudara-saudara. Dibersihkan cara pandang kita itu. Diluruskan lagi. Ini penting loh. Sekali lagi ya, saya tadi cuma asal ngomong saja, saya nggak tahu. Saya kalau berdoa Tuhan taruh ucapan mulut ini ngomong apa, terserah. Coba saudara renungkan baik-baik. Kalau saudara sakit, tubuhnya, saudara akan usahakan ke kantor nggak kalau saudara masih bisa ke kantor? Tapi saat saudara sakit tubuh, hari Minggu pun saudara akan skip. Padahal itu cuma seminggu sekali.
Rayon yang cuma sebulan sekali pun Anda akan dengan mudahnya skip misalnya gitu ya. Ibadah wanita yang cuma sebulan sekali, skip. Ibadah pria yang sebulan sekali, skip. Karena apa? Karena saudara tidak terlalu mementingkan urusan rohani. Kalau aku nggak kerja, aku dapat penilaian tidak baik dari perusahaanku, dan aku bisa dapat nilai tidak baik, itu mempengaruhi gaji, mempengaruhi karir, dan lain sebagainya. Saudara nggak terlalu perlu penilaian yang urusan dengan rohani ini. Saudara nggak terlalu penting. Dan itu bahaya loh. Karena Allah itu penguasa roh dan penguasa jiwa kita juga. Dan penguasa tubuh kita juga. Manusia tidak bisa menguasai roh dan jiwa kita. Kita lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Ini harus diluruskan, saudara. Ya, saudara tidak mau seperti itu. Ya, pilihan. Itu pilihan. Itu pilihan. Karena kalau rohani kita tidak diurus baik-baik, pada akhirnya begitu hari itu tiba, seperti yang kita belajar di 2 Petrus, dan kita nggak urus rohani kita, tiba-tiba hari itu datang dan kita kedapatan cacat dan bercela, kelar Bapak Ibu. Saudara pikir main-main? Kita kedapatan cacat dan bercela rohani kita. Itu nggak main-main, saudara. Ya silakan sih kalau saudara masih tidak terlalu pentingkan hal seperti ini, ya nggak apa-apa. Masalahnya kan firman Tuhan bilang kita mesti dimandikan dengan firman. Ini ada tempat buat kita mandi, kurang lebih gitulah. Ada tempat buat kita dibersihkan, kurang lebih gitu kan, simpelnya. Tapi nggak banyak orang mau. Kan nggak harus ke gereja, lah kalau nggak gereja tuh sudah kemana, gitu kan? Lalu kan kita bisa dengar di macam-macam gini-gini. Paulus bilang gini, banyak pengajarmu, tapi cuma satu bapakmu. Paulus bilang begitu. Tapi kalau saya pakai ayat ini nanti saudara pikir, oh, malah ini sok-sokan salah mana? Kalau kita sudah tidak mementingkan lagi manusia rohani kita, saudara ada di area yang berbahaya. Saudara ada di kondisi yang berbahaya. Iblis bikin kita pacu lahiriah kita dan meninggalkan usaha rohani yang seharusnya kita usahakan. Hati-hati dengan semua kesibukan dan saudara tidak urus rohanimu baik-baik. Yesus tegur Marta karena hanya sibukkan dengan lahiriah. Yesus hanya puji Maria karena ini dia sudah ambil bagian yang terpenting dalam hidupnya. Dan itu tidak akan pernah diambil dari dia. Tapi kita nggak terlalu pusing bagian-bagian itu. Pada konteks ini yang kita mau dengar malam ini adalah bagaimana kita perlu tahu dan datang kepada firman yang akan menyucikan, yang akan menyehatkan, yang akan memperbaiki. Supaya apa? Rohani kita nanti pada akhirnya Tuhan dapati tidak ada sakit. Kurang lebih gitu kan saudara? Tidak ada sakitnya. Karena penyakit rohani itu ditulis juga di Alkitab. Mari kita masuk sekarang. Yuk mari kita lihat. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Kok tumben malam ini saya lembut sekali ya? Biasanya tang. Ya, beginilah saudara-saudara. Saya tidak bisa ikuti yang saya mau ya. Mari kita lihat Timotius. 1 Timotius ini bukan Timotius yang tulis ya. Yang tulis adalah Paulus untuk Timotius gitu ya saudara-saudara. Bukan Timotius yang tulis. Tapi yang tulis adalah Paulus untuk Timotius ya. Timotius sebagai gembala, kurang lebih gitu. Nah, Paulus yang pernah merintis serahkan ke Timotius. Timotius dikasih nasihat dari Rasul Paulus sebagai orang tua rohaninya. Nanti ada begini-begini, kamu akan mengembalakan begini-begini, kamu akan urus begini-begini. Nah, lalu kita akan lihat
Mulai ayat yang ke-2b saja. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan apa, saudara-saudara? Sehat. Ya, ini perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkataan Yesus kurang lebih gini ya, sedikit saya supaya sudah gampang untuk memahaminya. Perkataan Yesus adalah perkataan yang akan mendatangkan kasih karunia, ya. Dan itu ada di kitab Efesus pasal 4, supaya sedikit memahami perkataan sehat, perkataan Yesus Kristus itu seperti apa maknanya. Di Efesus pasal 4, di ayat yang ke-29, Anda bisa lihat di situ. Nih, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, inilah perkataan Yesus, perkataan yang apa, saudara? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya itu bisa diperbaiki, kurang lebih begitu. Mereka yang mendengarnya itu bisa dibangunkan lagi rohaninya. Dan kalau orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sehat, gitu saudara-saudara. Perkataan yang sehat seperti itu, apa yang saudara katakan itu bisa bikin orang tenang, bisa orang damai, bikin orang jadi, oh iya ya aku salah ya, gini. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, kembali ke ayat 3 tadi, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, seperti yang kita dengar tadi, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, berarti kan? Jadi di ibadah itu harus diajarkan yang sehat-sehat, kurang lebih gitulah, saudara-saudara. Nah, kalau tidak sehat, maka di ayat 4 dikatakan begini. Kalau orang itu tidak mau mengikuti itu, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang sakit. Ia adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Lalu ada perkataan ini, penyakitnya. Jadi ada orang penyakitan, saudara-saudara. Ada orang yang penyakit, ada penyakit rohani, mengidap penyakit rohani. Ya, kita berdoa supaya firman Tuhan ini, kalaupun ada pada kita, saya nggak tahu berapa persennya, semoga hari ini disembuhkan oleh firman. Ya. Tapi yang sehat, semoga jaga-jaga jangan sampai kena penyakit ini, gitu kan? Saudara jaga, pakai masker supaya nggak ketularan, gitu kan, saudara-saudara. Nah, kita juga mesti jaga rohani kita. Ya. Saudara pakai masker, Pak Wiwit di sebelah Bu Fitri pakai masker, dia dari kemarin, saya pikir ini kok pesing-pesing terus dari tadi. Dari kemarin bersin-bersin terus. Saya cuma takut dia kalau bersin tuh lapar. Jadi susah kurus nanti ya. Pak Royke masak terus. Perhatikan saudara-saudara, penyakitnya. Ada orang yang sakit rohaninya. Kita perlu tahu kita ini rohani kita sakit apa enggak. Kalau sakit, mau kerja apapun, mau usaha apapun nggak bisa. Makanya penyakitnya mesti disembuhin dulu. Nah, penyakitnya begini modelnya. Nah, masalahnya penyakit ini kalau modelnya begini, itu menyangkut yang lain. Kena ke yang lain gitu loh, saudara-saudara. Apa itu penyakitnya? Cari masalah. Cari soal, cari masalah tuh. Gak ada masalah dicari itu. Harusnya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu kan. Carilah yang baik gitu kan. Carilah yang benar di kitab Amos. Amos, where are you Amos? Nih, coba lihat saudara. Carilah Amos pasal 5 itu.
ayat yang ke-14, carilah yang baik. Tuh. Pasal 5 ayat yang ke-4 juga, carilah aku, Tuhan bilang. Carilah yang rohani. Carilah carilah Roh Kudus ya. Mintalah, ketuklah, apalagi? Carilah ya. Hah? Cari, minta, ketuk. Cari yang rohani begitu, kurang lebih gitulah. Ini enggak. Ini cari hal. Cari masalah. Enggak ada masalah, dibikin masalah. Aduh, susah ini. Penyakitnya adalah, mereka ini penyakit nih saudara-saudara. Cari soal. Gak perlu jadi masalah gitu. Kan kita sering kali dengar bahasa, api yang gede dikecilin. Api kecil, hilanginlah. Cuma soal begitu, udah dihilangin, jangan digedein. Ini enggak, ada orang yang rohaninya sakit, cari soal, ya wae lah. Ada aja. Gak masalah jadi masalah. Gitu. Dan ikut pencak silat dia. Itu. Pencak silat kata. Bersilat kata. Apa bersilat kata itu ya? Apa bersilat kata itu? Hah? Ngeyel. Ngenjel. Gak pernah mau kalah gitu. Senang sekali adu argumen. Senang sekali berdebat. Suami udah bilang begini, istrinya kayak Milo. Kayak anjing, apa tuh yang kecil tuh? Cingwa. Cing. Apa? Wah. Wih, suami ngomong 1, istri 100. Kenapa begitu? Kan belum habis 1 hari berapa kata-katanya? Berapa? 10.000. Oh Tuhan Yesus, kayak oli aja ganti oli 10.000 tiap 10.000. Kan belum habis, habisin dulu, mateng saudara kalau dihabisin setiap hari 10.000, tiap hari 10.000, rontok, botak. Sekarang nggak cuma istri, suami juga cerewet. Istri kalem, suami gaspol. Gak bisa apa sedikit, ada aja tuh. Itu di sana. Di sini tidak, haleluya. Tidak berani bersilat kata. Masalahnya ini penyakit. Ini yang ngomong firman, bukan saya. Ini penyakit saudara-saudara. Ada orang kayak gak pernah mau kalah adu argumen. Selalu aja ada aja argumentasi yang disampaikan. Untuk taat susah banget. Gak boleh. Nah tapi begini loh, Mak. Ojo. Dan suami yang rohani, saking rohaninya dia cuman tulis di Facebook, lebih baik tinggal di atas suatu rumah. Tapi istri-istri di sini tidak ya. Haleluya. Tidak salah. Kalau suami udah bilang jangan, aku nggak mau. Oh ya, oke. Oke Pak Bos. Oke Mas Bro. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Bu Fitri kalau Pak Royko saya bilang enggak mah, enggak usah, aku nggak mau kayak gitu. Iya Beb, sadap sekali. Oke Beb, haleluya, haleluya. Pak Wahyu udah lihat-lihat klirik dia gini, jangan. Matanya udah kedip-kedip ke saya, saudara. Jangan.
Akhirnya cari-cari masalah itu, lalu bersilat kata, gak pernah mau kalah, kurang lebih gitu ya. Itu menyebabkan apa? Dengki, cedera, akhirnya melukai orang. Cari-cari masalah terus, yang bukan masalah jadi masalah. Kalaupun masalah sungguhan harusnya sudah dihilangkan. Semua orang punya masalah, gak usah digede-gedein, gak usah di blow up. Semua orang punya masalah, gak usah gedein masalah, kita juga punya masalah. Gak usah angkat masalah orang, gitu kan? Tapi senang sekali angkat-angkat masalah orang. Cerita-cerita masalah orang, kayak dia gak punya masalah aja. Ini penyakit, saudara-saudara. Kalau saya ngomong begini, jangan saudara pikir saya sengaja nyindir. Ya enggak ya, saudara-saudara. Ini firman, saya mesti cerita apa adanya, toh? Ya puji, anggap aja saudara gak begitu, gitu aja kan? Supaya gak tersinggung ya. Aku gak gitu, puji Tuhan, gitu kan? Haleluya. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Semoga sembuh malam ini. Atau tambah panas, saya gak tahu lagi. Jangan suka cari-cari masalah. Kalau ada masalah, kalau bisa ditutup dengan kasih. Amin. Kalau ada masalah orang lain, masalah keluarga lain, ya sudahlah. Kita punya masalah masing-masing, sudah. Jangan senang ngurusin masalah orang, saudara-saudara. Jangan senang bermain di air keruh. Orang udah punya masalah, jangan tambah kita bikin berat lagi. Akhirnya menyebabkan dengki. Akhirnya bikin cedera. Ini firman Tuhan yang bilang. Terus akhirnya timbul apa lagi? Fitnah, ini lagi. Cerita. Masih ingat saya pernah cerita itu? Ada seorang pimpinan yang bukan anak Tuhan. Diceritain sama yang orang Kristen. Ini bapak itu begini. Dia begini. Yang bos yang bukan anak Tuhan ini bisa berani bilang, kamu gak boleh gitu, kamu gak tahu kebenarannya kok kamu main cerita-cerita orang begitu begini. Gak boleh kan begitu. Kalaupun itu benar, gak perlu kan cita-cita ke orang lain. Bayangin orang yang gak kenal Tuhan bisa nasehatin orang Kristen kayak gitu, gimana ceritanya saudara-saudara? Saudara gak tahu kebenaran, gak usah cita-cita aneh-aneh. Kalaupun tahu ya sudahlah, orang punya salah, punya kurang, siapa tahu dia diperbaiki. Betul gak? Malah dia udah jadi baik, saudara yang simpan hati gak baik. Menjadi apa akhirnya kayak gitu? Susah kan kalau kayak gitu? Mau menghilangkan yang rusak ini susah loh, saudara-saudara. Terus ditambah lagi apa? Curiga terus. Harusnya di dalam Tuhan itu fun ya. Yes or no? Keindahan di hadapanku. Amin gak? Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Amin. Oh, kalau ada Yesus di dalam kita semua bukannya indah. Tapi kalau udah gak ada Yesus, nah ini gak indah lagi. Aduh, wong iku maneh. Anu dia lagi. Tiang kerok datang. Bo Baria datang nih. Sudah tahu Bo Baria, masih ingat siapa Bo Baria dulu? Mulai ini kalau orang ini sudah, kalau dia datang, kecot datang. Akhirnya bikin curigaan sama orang. Bapak itu begini loh, bapak itu begini loh. Astaga. Yang baru mau baik, akhirnya terpengaruh juga. Jadi curigaan sama orang. Itu sepatunya, beli di Shopee itu. Dia mau beli di mana ya urusannya dia tuh kok jahat amat, sudah curiga sampai segitunya. Itu dia beli mobil baru, itu korupsi, aku tahu itu korupsi itu. Gak mungkin dia gajinya berapa bisa beli mobil baru, itu korupsi. Kok curigaan sama orang? Siapa tahu dia dapat berkat apa, we never know ya saudara-saudara ya. Sirik aja kerjanya. Ada istilah apa sirik tanda? Jadi curigaan. Karena kena fitnah, dia curigaan sama orang.
Ini susah kalau begini. Ini penyakit loh saudara-saudara. Suka curiga sama orang. Apalagi terus? Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Saudara-saudara, sekali lagi, harusnya sama Tuhan tuh fun ya, enak. Gak ada yang begini-begini, harusnya damai semua, kasih semua, saling mengampuni semua, amin. Sukacita semua, ada masalah sunnah, kita semua juga ada masalah. Kalau ada yang malu karena dia punya masalah berat, sunnah jangan. Ayo kita sama-sama apa yang bisa bantu. Kamu gak usah malu. Aduh anakku lagi kena masalah narkoba, anakku begini. Sudah gak usah dipikirin. Kita semua juga ada masalah kok. Sudah sama-sama. Gak usah lemah. Enak kan saudara-saudara begitu ya? Berapa hari lalu ada telepon. Boleh datang gak ke... Cuma saya gak bisa karena hari Minggu undangannya. Ini memalukan, Bro. Kenapa Om? Anak saya ya sudah di luar nikah, sudah ngerti lah ya. Sudahlah Om. Sudah. Semua orang ada masalah. Siapa tahu nanti dia menginsafi dan dia jadi baik. Kan bisa lebih baik tuh, saudara-saudara kalau dia baik. Sudah Om, enggak usah terlalu lemah gitu Om. Harus bangkit lagi. Saya ini sudah malu. Sudah Om, orang punya masalah masing-masing. Robert enggak menilai saya begitu. Nah Om, nah. Anak Om juga udah gede kan, dia ngerti. Sudahlah, semua ada pergumulan masing-masing Om, sudah. Terima kasih ya. Wah, senang kan saudara-saudara? Kita ini senang sekali cerita jeleknya orang ya. Itu penyakit saudara. Dan hati-hati kalau kita lihat, mari kita melangkah lebih ya. Kalau kita lihat dari kitab Yesaya pasal 1, mari kita lihat. Kitab Yesaya pasal 1. Allah bilang tentang bangsa ini, perhatikan dari ayat 2 saja, tapi nanti kita akan tekankan di ayat yang keempat ya, dari ayat 2. Dengarlah hai langit, dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Terus, lembu kenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Perhatikan ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Lalu apa lagi saudara-saudara? Keturunan yang jahat-jahat. Lalu dipertajam lagi apa? Anak-anak yang berlaku buruk. Bukan gizi buruk. Bukan fisiknya yang buruk. Bukan kesehatan fisiknya yang buruk. Tapi manusia rohaninya dari anak-anak udah buruk, udah sakit. Keturunan yang jahat-jahat, bayangin saudara. Lalu dimulai dengan anak-anak yang udah berlaku buruk, anak-anak yang sakit rohaninya. Makanya kita di sini kita berdoa, kita urus baik-baik anak-anak, bukan? Semampu kita kan? Guru-guru sekolah minggu, semampunya setiap hari.
Tiap hari kasih streaming buat anak-anak, Zoom buat anak-anak. Supaya dari kecil mereka sehat rohaninya. Tapi kalau orang tua nggak mau, ya kita nggak bisa paksa. Ini buat kebaikan rohani anak-anak. Kalau nggak mau ya sudah. Lihat firman Tuhan ini, anak-anak pun Tuhan nilai berlaku buruk. Keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, masih anak-anak udah buruk loh kelakuan. Yang kita sekarang lihat, anak-anak udah buruk. Maaf ya saudara-saudara, beberapa hari lalu saya sama Pak Tony ada makan nasi padang di Gayungan situ. Saya enggak kenal itu anak, baru lihat situ anak, maaf ya. Ya dia lihat saya dan tiba-tiba dia, ya saya nggak perlu praktekin lah. Dia acungkan jari tengah saudara-saudara. Astaga. Wah. Saya coba lihat dia, saya senyum gitu kan. Dia gini, apa? Hampir aja tangan saya juga gitu. Astaga Tuhan. Ada satu anak di sini dikagetin sama teman-temannya pas saya lagi di luar gitu. Begitu dikagetin, kata-kata pertama saudara tahulah bahasa Jawa itu seperti apa. Saya dari anak-anak udah berlaku buruk. Di sini anak-anak sebisa mungkin diurus, tapi kalau ada orang tua juga nggak mau kasih anak-anaknya diurus, nah, masing-masing, silakan. Kalau merasa yang lahiriah lebih penting daripada rohani, ya silakan. Yang penting di tempat ini sudah lakukan semua bagian yang harus dilakukan. Semoga orang-orang tua masih mau datang nanti tanggal berapa? Pertemuan 14 Maret ya. Semoga untuk kebaikan anak-anak. Supaya anak-anak tidak berlaku buruk. Karena Allah pun menilai sampai anak-anak, saudara-saudara. Ini sakit, ini penyakit. Saudara kalau sakit, saudara nggak akan bisa berlari kencang. Betul nggak? Sementara firman Tuhan bilang apa? Berlari-lari pada tujuan. Tapi kalau rohani sakit nggak bisa. Masih simpan akar pahit, masih simpan dendam, masih ingat-ingat salah orang, cari-cari masalah terus. Masalah yang seharusnya sudah bisa ditutup, dilupakan, masih diangkat-angkat terus, masih diucap-ucapkan terus. Sakit rohani saudara. Saudara nggak bisa move on kalau kayak gitu. Ungkit salah istri terus, atau sebaliknya ungkit salah suami terus, akhirnya nggak bisa move on. Itu terus akhirnya mencederai diri saudara sendiri, mencederai hati saudara sendiri. Tapi saudara nggak mau disembuhkan. Kesalahan yang sudah 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu masih keingat terus, ya akhirnya susah-susah sendiri. Harusnya rohani kita semakin sehat. Semakin ikut Tuhan harusnya rohani makin sehat, bukan makin sakit kan. Yang sakit harusnya makin sembuh. Bukan makin jahat terus, ikutin yang jahat terus, ikutin yang sakit terus. Saudara, saya ajak saudara untuk lihat sebentar di kitab Paulus. Kisah Rasul. Kitab Paulus, tidak ada kitab Paulus saudara kitab. Kisah Rasul. Pasal 26. Mari kita lihat sebentar. Apa yang belajar dari Paulus dulu? Bagaimana ini orang sakit seperti apa? Paulus dulu. Dia tulis Kisah 26 ayat 4 sampai 11, saudara bisa lihat tuh. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak apa saudara-saudara? Sejak masa mudaku semua orang Yahudi tahu jalan hidupku.
Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Dan mereka tahu semua jalan hidupku. Lalu Paulus bilang, ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi. Sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling, apa saudara-saudara? Paling keras dalam agama kita. Dan kekerasannya itu berbuah jahat, saudara-saudara. Begitu menilainya. Ini bukan keras pada prinsip saja, tapi ini prinsip yang akhirnya berbuah jahat gitu loh. Kalau kita pegang firman dengan keras, ya puji Tuhan kan. Tapi kalau ini pegang firman tapi berbuah jahat, ini kan bahaya. Sedikit-sedikit, saya lupa. Waktu itu saya pernah ingat, kalau pikiran atau hikmat atau pengetahuan yang tidak dikuasai oleh Allah itu justru bahaya. Coba saya lihat sebentar di Yesaya sedikit aja, intermezzo sedikit. Yesaya 47 ayat yang ke-10 bagian yang B saja. Yesaya 47 ayat 10 bagian B. Kalau bisa lihat di situ. Kebijaksanaanmu dan, sudah dapat nggak itu? Ada? Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Jadi hati-hati kalau pikiran, cara pandang, apa semua tidak dikuasai oleh firman. Justru itu menyesatkan kita. Nah, Paulus bilang begini. Kembali lagi di Kisah 26 tadi. Ayat yang kelima itu. Pengajaran itu membuat dia bukan makin benar tapi salah. Dan akhirnya dia lakukan yang jahat. Aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab atau menurut kurang lebih menurut ukuran yang tingkat kurang lebih gitu ya, yang paling keras dalam agama kita. Lalu dia jelaskan ayat 6. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Kita baca terus. Dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga. Jadi waktu Paulus sedang mengajar Allah itu mampu membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Lalu Paulus kan mendapat hantaman keras ya. Paulus mendapat hantaman keras. Lalu Paulus bilang gini, iya aku juga dulu aku seperti itu. Ya. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Aku dulu tuh jahat juga, kurang lebih gitu loh. Aku dulu menentang dengan keras nama Yesus dan termasuk pengikutnya. Ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju, jadi bukan cuma masuk ke penjara, aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadah, aku sering menyiksa mereka. Jadi jahat Paulus. Aku sering menyiksa mereka. Dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap. Sudah bisa bayangkan sakitnya Paulus ini seperti itu. Amarah yang meluap-luap. Berarti dengan katanya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu amarah ini saudara-saudara. Aku kejar orang-orang pengikut Kristus itu kurang lebih gitu ya. Bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan Paulus juga salah satu inisiator kematian Stefanus. Di Filipi pasal 2 ayat 5 kurang lebih.
Dia sempat menjelaskan juga, salah satu dia selipkan di situ. Filipi 3 ayat 6, Filipi 3 ayat 6. Paulus sempat selipkan bagaimana dia dulu itu. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat. Sakit rohani. Dia aniaya orang di rumah ibadah bahkan. Emosinya meledak-ledak. Dia buru orang-orang pengikut Kristus. Bukankah sama kalau kita juga emosinya seperti itu? Kalau meledak-ledak. Tidak terkontrol. Curiga, marah, benci orang. Ada rohani-rohani yang sakit, saudara. Ada rohani yang tidak bisa dinasehati dan cenderung berbalik pada emosi dan marah. Kalau rohani sudah sakit, tidakkah itu bahaya buat kita semua? Paling tidak, lakukanlah usaha pertama adalah menyembuhkan sakit rohani kita. Beberapa ayat yang saya ajak kita semua untuk lihat. Amsal 4 ayat 16, mari kita lihat ayat-ayat itu. Bentuk-bentuk orang yang sakit rohaninya ya, yang hatinya sakit, yang jiwanya sakit, ini lebih kepada tidak terurus rohaninya. Saudara bisa lihat di ayat-ayat ini. Penyakit, karena Paulus angkat penyakit. Jadi kita lihat orang-orang yang sakit ya, rohaninya. Ini salah satunya. Mereka tidak dapat tidur bila, waduh lebih parah nih. Ngantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang jatuh, kurang lebih gitu. Pokoknya sebelum orang itu jatuh, dia akan push terus. Dia nggak bisa tidur kalau dia belum mengeluarkan yang jahat. Sebelum dia jahat sama orang. Pokoknya sebelum emosinya keluar, sebelum amarahnya keluar, sebelum fitnahnya keluar, sebelum curiganya keluar, sebelum maki-makinya keluar. Pokoknya sebelum itu diluapkan, nggak bisa tidur dia. Bisa terus karena nahan yang jahat harus dikeluarin. Nggak bisa tidur kalau nggak berbuat jahat. Simpen marah, dendam. Harus dikeluarin tuh marahnya. Harus dikeluarin dendamnya. Sakit hati sama siapa, habis ditegur, habis apa semua. Saya mau bilang, saya pernah begini saudara-saudara. Kali waktu saya sempat tersinggung sama satu orang. Tapi bukan di gereja ya. Di bengkel saja. Nah, Pak Tony tahu itu. Lagi servis ya, karena tempat tunggunya di atas jauh sekali. Jadi saya ya di bawah saja sambil ngobrol sama tukang sama orang bengkel itu ya, teknisinya. Lagi ngobrol-ngobrol sebentar, tiba-tiba ownernya datang. Kenapa Pak? Ngobrol apa tadi? Hah? Enggak, saya cuma tanya-tanya mesin Bu, saya bilang gitu. Dia liatin saya cuma tanya mesin. Udah, terus mukanya nggak enak terus. Saya sempat kecekel saudara. Nggak ngapa-ngapain. Saya cuma tanya mesin, dicurigain begitu. Dia pikir saya mau hijack pegawainya kali. Dia pikir saya punya bengkel kali. Saya sampai pikiran jahat gini. Gua hijack beneran nih orang nih. Iya Bapak Ibu, minta maaf. Saya sampai punya pikiran, gini aja nih Pak, nanti kalau Bapak off apa semua, datang ke rumah saya urusin mobil aja, nanti saya bayar sendiri. Jahat banget ya saudara ya. Tapi saya, aduh kenapa saya jadi jahat gini ya? Tapi itu kayak mengganggu kan, saya nggak ngapa-ngapain, dicurigain begitu, kesel saya jadi ya. Tapi harus lawan nih emosi. Amitabha.
Terus berusaha cooling down. Ya, sudah sempat sakit hati kan, jengkel gitu. Ya kadang-kadang ada hal yang menggelitik ya, saudara-saudara bikin saudara kesal, bikin apa. Aduh, akhirnya gak bisa tenang kalau gak datangin maki-maki baru selesai gitu. Oke. Habis saudara maki-maki sepertinya saudara menang, padahal saudara kalah. Semoga kita tidak seperti ayat 16. Amin. Haleluya. Beberapa ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Kita lihat lagi yang sakit. Ini lagi sakit nih rohani ya. Semoga kita nggak begini kan. Ini kan kita sedang melihat aku ada di sini nggak, gitu kan? Aku termasuk poin-poin ini nggak? Semoga Tuhan tolong kita semua. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, lebih kepada menghadapi orang-orang yang sakit rohaninya. Mencintai diri sendiri. Pokoknya untuk kepentingan diri sendirilah. Jadi hamba uang. Demi uang ibadah pun ditinggal gak apa-apa. Karena hamba uang bukan hamba Tuhan. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Nah, sudah jadi hal yang lumrah ini sekarang banyak. Mereka akan jadi pemfitnah, laki-laki pemfitnah. Selalu ada ini. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan yang bagian terakhir ayat 2 apa? Udah gak peduli lagi sama agama. Udah. Terus tidak tahu mengasihi. Gak bisa mengasihi orang tuh gak bisa. Ya kalau sudah gak bisa mengasihi, gimana saudara? Yang ada apa berarti? Benci. Gak ada kasih, benci. Tidak mau berdamai. Ini orang sakit. Lagi sakit rohaninya. Gak suka berdamai. Gak mau. Ini bukan damai-damai di bawah tangan ya, saudara ngerti maksudnya ya? Damai Pak, damai di bawah amplop ini ada. Nggak, bukan begitu ya. Ayo damai ya. Mana mau? Pokoknya sebelum kamu di penjara, nggak mau damai. Wah, kamu damai. Suka menjelekkan orang. Tapi kan kenyataannya memang banyak kan begini saudara-saudara. Senang sekali jelekin orang. Cerita-cerita jeleknya orang. Mana-mana cerita-cerita. Itu orang sakit. Senang sekali cerita jeleknya orang kemana-mana cerita. Tinggal satu aja dia nggak cerita. Dia nggak cerita ke setan aja. Senang sekali cerita jeleknya orang. Oh Tuhan. Tapi kalau dia diceritain jeleknya, apa tuh? Bukan cuma marah, apa saudara? No. Tidak dapat mengekang diri itu. Lebih ikuti emosi-emosinya terus, dikit-dikit emosi, apa semua emosi, apa marah, nggak bisa ngekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Lalu apa? Aduh, nggak enak ya. 6 dan 7. Ada nggak ayat 6 dan 7? Wah itu parah lagi. Saudara-saudara, coba saudara tanya sebelah-sebelah, bagaimana hatimu? Coba tanya, ya, bagaimana hatimu? Bagaimana hatimu? Ada nggak ini? Ada nggak yang di sini gitu? Coba tanya. Ada nggak yang di sini? Puji Tuhan, nggak ada ya. Semua baik-baik ya. Semua penuh damai. Hati penuh damai. Haleluya. Semoga Tuhan tolong kita semua.
Amsal 6 ayat terakhir ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Puji Tuhan. Kalau saya bilang ayat terakhir itu enak ya. Rasanya pulang. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Lagi-lagi ini yang sakit nih. Rohaninya sakit ya. Mata sombong ya, melihat orang lebih rendah dari dirinya. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita semua sama. Amen. Dan jangan angkat-angkat orang terlalu berlebihan, biasa saja. Haleluya, saudara-saudara. Sama semua, jangan lihat orang rendah. Mau itu pembantu rumah tangga, dia tetap manusia yang harus kita hormati. Haleluya. Pemberian makan akan dilanjutkan kembali, Pak Anang? Makan untuk orang-orang tidak mampu ya. Dan saya harap anak-anak tetap tidak berubah. Siapapun yang menjalankan itu, kalau ada anak-anak apa semua turun dari mobil. Kasih ke orang-orang yang tidak mampu itu. Dengan respect. Ya, jangan lupa itu. Bukan dari mobil. Turun dari mobil. Dengan hormat kasih ke mereka. Mau itu pemulung, tukang becak atau apapun. Orang sakit, gelandangan, turun dari mobil. Hormati mereka. Kasih mereka makanan itu atau apapun itu. Dengan respect ke mereka. Amin, saudara-saudara. Anak-anak ajar respect. Jangan lihat pekerjaannya. Lihat dia sebagai manusia yang harus dihormati. Ya, saya mohon itu tetap dilakukan, jangan dirubah. Saya tidak mau lihat kasih dari mobil, nggak boleh. Kecuali kalau hujan mungkin. Kalau bisa pakai payung, pakai payung. Jangan dari mobil, itu nggak ada hormat. Saudara nggak kasih makan anjing di situ. Saudara nggak kasih makan ayam dari mobil. Saudara kasih makan orang. Respect sama orang tersebut. Turun dari mobil, kasih yang hormat. Sampai saya tahu cuma kasih dari mobil, nggak usah lagi. Anda kurang ajar. Hormati siapapun. Jangan hormati orang karena pekerjaannya. Hormati dia sebagai manusia juga. Sama kita semua. Haleluya. Tidak ada berbeda suku-suku. Tidak ada suku lebih tinggi dari suku lain. Semua sama. Semua kita ini cuma kemurahan Tuhan. Ya, cuma darah dan dagingnya akan menjadi tanah lagi kalau mati. Jangan sombong. Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, ini hal-hal yang dibenci Tuhan. Ini menjadi satu penyakit rohani yang tidak boleh ada di dalam diri kita. Semoga Tuhan jaga hati kita semua. Semoga Tuhan pulihkan hati kita semua. Dan kalau kita semua tidak alami ini, puji Tuhan, jaga supaya jangan seperti ini. Kita mau hidup kita penuh dengan damai ya. Penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang terhadap siapapun. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Ini anak-anak ini kok nggak ada senyumnya belum? Oh ya belum makan sih ya. Nggak ada senyumnya sama sekali ini anak-anak ini. Coba senyum dulu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudusan hingga tulus selalu, agar aku senangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu.
sekali saja dari awal, sekali lagi semua katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku dapat senangkan-Mu Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu. Secara lahiriah saja, kita sebagai orang tua, pasti hati kita nggak akan senang kalau lihat anak kita sakit, kan? Nah, ada orang tua bahagia lihat anaknya sakit. Semua orang tua pasti sedih saat lihat anaknya sakit. Percayalah, Tuhan juga demikian. Tuhan sedih kalau lihat rohani kita sakit. Ada penyakit-penyakit yang jahat seperti itu. Nah, tentu kita koreksi lagi, kita ini sehat atau sakit? Mazmur 37 ayat 37, semoga kita selalu ingat ayat ini juga. Perhatikanlah orang yang tulus. Lihat, ada orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Sebab ada orang yang suka damai. Suka damai, gak suka cari-cari masalah, gak suka membesar-besarkan masalah, angkat-angkat masalah, korek-korek masalah orang, besar-besarkan masalah, cerita-cerita salah orang, cerita-cerita masalah orang. Saudara gak ada damai, saudara gak suka damai, saudara gak punya masa depan yang baik loh. Saudara gak akan punya masa depan. Ini yang ngomong firman loh, saudara. Gak ada masa depan buat orang seperti itu. Hati-hati. Bikin sakit hati orang. Ucapan-ucapan yang jahat, kasar. Tidak bisa lupakan kesalahan orang. Cari-cari masalah, firman Tuhan tadi bilang. Sakit jiwanya, sakit rohaninya. Dan saudara gak akan bisa move on, menjemput berkat Tuhan buat hidup saudara. Tidak ada masa depan. Semoga dari anak-anak GPDI Ketintang semua dijaga supaya kelakuan mereka tidak ada yang sakit ya. Rohani mereka sehat semua. Sampai kita semua. Kita koreksi hati kita. Semoga kita tidak ada yang seperti yang tadi itu. Tapi hati kita penuh dengan ketulusan, penuh dengan damai. Tuhan berkati perjalanan hidup kita sekarang. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Kalau mau senangkan hati Tuhan, perbaiki sakit-sakit rohani kita.
menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, ya senangkan. Hanya itu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sebentar, kalau masih ada saudara di tempat ini yang masih suka ingat salah orang, akhirnya saudara gak bisa tidur, gak bisa tenang karena saudara kayak ingin balas marah, ingin balas sakitin. Karena mungkin saudara ingat salah orang, saudara pernah dikecewakan atau apapun. Ingat satu hal, kalau Tuhan selalu ingat salahmu juga, mau jadi apa engkau? Kalau Tuhan gak pernah ampuni engkau, dan Tuhan selalu ingat salahmu, mau jadi apa? Kalau Tuhan saja begitu mengasihi kita, Tuhan tidak ingat-ingat salah kita. Dosa yang semerah apapun diputihkan seperti salju, seputih salju. Masa kita juga tidak mau ampuni kesalahan orang? Siapa tahu orang itu menginsafi kesalahannya, dia perbaiki dirinya, dan dia jadi baik. Tapi hati saudara tetap kotor, tetap rusak. Gak ada artinya, karena rugi saudara. Percuma saudara ke gereja tapi masih simpan akar pahit, simpan hati benci sama orang, simpan emosi-emosi, simpan kemarahan-kemarahan. Gak ada gunanya saudara-saudara. Akhirnya saudara tidak punya masa depan yang baik. Belajarlah berdamai dengan semua orang. Ibrani katakan, kitab Ibrani bilang, berdamailah dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berdamai, berusahalah hidup damai. Saya ajak saudara baca ayat ini, Ibrani 12 ayat 14 ini. Baca dengan sebagai doa juga, Tuhan buat hatiku juga seperti ini ya. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak ada kekudusan kalau tidak hidup damai juga, saudara. Mau bilang kudus apa, suci apa, hati saudara gak suka damai sama orang. Berusaha, namanya saja usaha. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Anak, damailah dengan orang tuamu. Orang tua juga demikian, ada gak enak sama anak, berdamailah dengan anak. Bagaimana kalau sudah mati, hati sudah lagi gak damai? Waduh, gimana ya? Berdamailah dengan temanmu, rekan kerjamu, saudara disakiti, dikecewakan, sudahlah, berusahalah saudara. Yang waras berdamailah. Kedamai saja. Masalah urusan dia hatinya sudah gak baik, bengkok, udah urusan dia sama Tuhan. Yang penting orang yang suka damai ada masa depan, nanti Tuhan atur masa depan sudah baik. Yang gak mau berdamai, urusan dia sama Tuhan. Gak usah ingat-ingat salah orang. Gak usah ingat-ingat masalah orang. Lalu sudah cerita-cerita masalah orang kemana-mana, sudahlah, saudara-saudara. Cerita-cerita salahnya orang, cerita-cerita jeleknya orang, cerita-cerita lemahnya orang, cerita-cerita gak baiknya orang. Apa engkau ukur kepada orang, itu juga akan diukurkan kepadamu. Hati-hati. Ingat saja, bagaimana kalau Tuhan perlakukan kita sebaliknya sama. Apa kita bikin ke orang, Tuhan bikin juga gitu ke kita. Kita gak mau berdamai, Tuhan gak mau damai sama saudara. Kita gak mau ampuni, Tuhan gak mau ampuni saudara juga. Kita gak mau lupakan kesalahan orang, Tuhan gak mau lupakan kesalahanmu juga. Aduh saudara-saudara. Saudara angkat-angkat masalah orang lain, cari-cari masalah, Tuhan bikin gitu juga kepada saudara. Oh Tuhan Yesus tolong. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Enak hidup dalam damai saudara. Senang. Ketemu orang dengan kelemahan, kekurangan, saudara tampil sudah. Ayo sama-sama kita tutup ya kesalahan, kekurangan.
Dan ucapan itu akan mendatangkan kasih karunia ke atas yang mendengarkannya, Alkitab bilang. Senang kan seperti itu? Allah saja mau berdamai dengan manusia kok. Masa kita gak mau berdamai dengan sesama kita? Berdamai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Suka damai, ada masa depan. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Berakhirlah dengan damai. Kalau saya boleh pakai bahasa ekstrim, kalau mati, matilah dalam damai. Tidak ada PR di hati lagi, tidak ada keberatan, tidak ada sakit hati, emosi, amarah, jengkel, simpan-simpan salah orang, simpan-simpan masalah orang. Selesai semua itu. Ada damai di hati waktu kita selesai di dunia ini. Tuhan tolong kita semua ya. Sama-sama katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu. Hanya itu Tuhan. Sebelum saya akan doa, saya rasa tergerak. Saudara berdoa masing-masing, Ki. Silakan berdoa masing-masing. Responi firman lewat doamu. Silakan berdoa. Saudara ada gak suka sama siapa? Saudara lagi jengkel sama siapa? Saudara lagi simpan hati gak baik sama siapa? Bereskan malam ini. Selesai. Kita gak pernah tahu loh, saudara keluar maut itu cuma selangkah loh dari kita ini. Kita cuma selangkah dari maut. Gak lucu saudara-saudara mati, barusan diingetin firman Tuhan, jangan simpan benci, akar pahit apa semua. Saudara masih simpan begitu. Hati-hati saudara-saudara. Bereskan hati ini. Jangan biarkan ada penyakit-penyakit rohani itu. Bersilat kata, cari-cari kesalahan, cari-cari masalah, cari hal. Sudah, gak usah, gak ada gunanya. Damai-damailah. Ayo berdoa. Berdoa. Kalau saudara mau diampuni Tuhan, ampuni juga orang lain. Kalau engkau mau kesalahanmu dilupakan oleh Tuhan, lupakan juga kesalahan orang lain. Haleluya. Supaya damai hatimu. Selama saudara belum selesai pada sisi itu, saudara akan terus ketemu yang begitu-begitu. Saudara akan terus ketemu orang-orang yang akan terus mengganggu hati saudara. Sampai saudara lulus. Berdoa. Minta Tuhan kasih aku hati yang damai. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Semoga yang rohaninya sehat semakin disehatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan malam ini. Kami mau hati kami baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami mau rohani kami sehat, Tuhan. Tidak ada penyakit-penyakit rohani. Kami mau hati kami penuh damai. Seperti Engkau yang mau berdamai dengan kami. Kami pun mau berdamai dengan semua orang. Berkati kami semua. Sepanjang minggu ini kemanapun perjalanan umat-umat-Mu, pimpinlah semua dalam damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari celaka dan bahaya. Semua ada di dalam kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan, pertemukan kami di PA hari Sabtu selanjutnya. Biar kami terus dibentuk oleh firman. Dan hari demi hari, firman itu terus baharui kami. Puji Tuhan, sehat-sehatkan kami semua, baik tubuh kami, dan juga sehatkan rohani kami Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, persekutuan, dan urapan Allah Roh Kudus turun memberkati kita semua. Mulai hari ini, di sepanjang jalan hidup kita, sampai kita tiba di hari Maranatha, kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan selama engkau ada di muka bumi ini, diberkatilah roh, jiwa, tubuhmu, dan diberkatilah hatimu oleh Allah Immanuel yang akan terus ada di dalam kita dan menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah semua berkat ini dengan iman mengucap syukur. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua berkata, amin. God bless you. Dan ku ingin